Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, mudah-mudahan semua dalam keadaan bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit materi tentang pengertian dan penggunaan gambar teknik. Materi ini biasanya diperuntukkan untuk materi gambar teknik bagi mahasiswa-mahasiswa teknik dan siswa-siswa SMK teknik. Baik, yang pertama saya langsung saja untuk pengertian dan penggunaan gambar teknik. Gambar teknik ini adalah representasi visual yang tepat dan akurat dari objek atau konsep teknis. Nah, dalam industri teknik, gambar teknik biasanya digunakan untuk komunikasi visual yang jelas dan detail mengenai desain dan konstruksi. Jadi bisa disederhanakan bahwa gambar teknik ini merupakan media yang digunakan untuk komunikasi visual secara jelas dan detail untuk menampilkan desain dan konstruksi. Kemudian, apa itu pengertian gambar teknik? Gambar teknik itu adalah bahasa universal yang digunakan untuk komunikasi teknis di seluruh dunia. Gambar teknik mencakup detail yang akurat untuk memahami suatu komponen atau struktur. Gambar teknik juga digunakan untuk menyajikan informasi tata letak dari suatu sistem atau struktur. Penggunaan gambar teknik dapat digunakan dalam beberapa bidang keahlian. Yang pertama dalam desain industri. Dalam desain industri ini, gambar teknik digunakan dalam desain barang-barang konsumen dan mesin industri. Lebih ke manufaktur. Kemudian di bidang arsitektur, gambar teknik digunakan untuk menggambarkan detail konstruksi satu bangunan sebagai menampilkan detail rancang bangun konstruksi satu bangunan. Kemudian dalam bidang rekayasa mekanik, gambar teknik digunakan untuk merancang mesin dan komponen mekanis suatu mesin secara teknis. Selanjutnya ada beberapa jenis gambar teknik. Yang pertama itu gambar proyeksi. Gambar proyeksi ini menggunakan proyeksi ortografi untuk menggambarkan objek 3 dimensi secara 2 dimensi. Kemudian yang kedua, gambar isometrik menggunakan objek 3 dimensi pada bidang 2 dimensi tanpa distorsi skala. Kemudian yang terakhir adalah gambar potongan atau gambar pemotongan. Digunakan untuk menggambar detail interior dan bagian dalam suatu objek teknis. Jadi misalnya jika menggunakan gambar proyeksi atau gambar isometrik, bagian dalamnya tidak terlihat, maka bisa menggunakan gambar potongan untuk menampilkan objek yang tidak terlihat dari luar ketika menggunakan gambar proyeksi atau gambar isometrik. Nah, berikutnya ada standar-standar dalam gambar teknik yang digunakan. Yang pertama ada ISO 128. Ini adalah standar internasional untuk pembuatan gambar teknik dalam bidang industri. Kemudian ada ANSI atau ASME Y14,5. Ini standar Amerika yang mengatur tata letak, detail, dan toleransi dalam gambar teknik. Kemudian yang terakhir ada standar Inggris, standar Britania Raya, disebut dengan BS 8888. Nah, ini adalah standar yang digunakan Britania Raya untuk menetapkan prinsip dasar dalam pembuatan gambar teknik. Kemudian seiring berkembangnya dunia teknologi, gambar teknik juga bisa dikerjakan menggunakan software.
Ada beberapa software yang memang biasa dan umum digunakan untuk membuat gambar teknik. Yang pertama ada software AutoCAD. Ini software yang paling umum digunakan. Software ini bisa digunakan untuk membuat gambar teknik 2 dimensi, bahkan bisa kemudian di-generate, di-render menjadi gambar animasi. Kemudian ada aplikasi SolidWorks. SolidWorks ini software CAD yang sangat populer untuk desain dan rekayasa produk-produk mekanik. Kemudian yang terakhir, ada software yang sering digunakan dalam industri otomotif dan penerbangan, namanya software CATIA. Software ini software CAD dan CAM yang sering digunakan dalam industri otomotif dan penerbangan. Kemudian perlu juga kita bahas tentang kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi ketika menggambar teknik. Jadi ketika menggambar teknik itu ada kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi. Yang pertama adalah ketidakjelasan skala. Kesalahan dalam menentukan skala dapat menyebabkan ketidaktepatan informasi, sehingga ini perlu sangat dihindari. Kemudian yang kedua, pemilihan garis tipe. Kegagalan dalam menggunakan garis tipe yang tepat dapat membingungkan pembaca. Misalnya dia garis tebal atau garis gambar dan garis tipis sebagai garis arsir misalnya. Jika pemilihan garisnya tidak tepat, maka gambar yang ditampilkan akan membuat pembaca bingung untuk menerima informasi dari gambar tersebut. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang umum dilakukan adalah ketidaktepatan toleransi. Toleransi yang tidak akurat dapat mempengaruhi kualitas dan fungsi suatu komponen. Itulah kesalahan-kesalahan umum dalam gambar teknik yang harus dihindari supaya gambar teknik kita bisa memvisualisasikan informasi yang mau kita sampaikan kepada pembaca melalui gambar teknik kita. Kemudian ada etika dalam penggunaan gambar teknik. Ini merupakan etika dalam bekerja. Yang pertama, pelabelan yang tepat. Jadi gambar teknik itu harus menyertakan informasi yang jelas dan akurat untuk menghindari kesalahpahaman. Kemudian juga harus menjaga rahasia desain, menghormati hak cipta dan kerahasiaan dalam penggunaan gambar teknik. Yang terakhir, tata kelola penggunaannya, memastikan bahwa penggunaan gambar teknik sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku. Kedepan, teman-teman juga harus punya kemampuan untuk mengembangkan keterampilan gambar teknik supaya semakin baik gambarnya, supaya keterampilannya semakin meningkat. Nah, yang perlu dilakukan adalah teman-teman harus belajar perspektif, memahami bagaimana caranya memvisualisasikan objek 3 dimensi ke dalam gambar 2 dimensi. Ini perlu latihan yang terus-menerus sehingga terbiasa nanti ketika melihat satu gambar 3 dimensi langsung bisa memvisualisasikan ke gambar 2 dimensi secara cepat dan tepat. Kemudian sering mengikuti pelatihan-pelatihan teknis yang berfokus pada pemahaman standar dan software-software terkait gambar teknik. Yang tidak kalah penting adalah terus-menerus melakukan latihan praktik reguler, meningkatkan keterampilan dengan terus-menerus melakukan proses menggambar teknik secara teratur. Ini akan mengasah kemampuan keterampilan menggambar kita menjadi semakin baik. Yang terakhir teman-teman, berkenaan dengan berkembangnya dunia digital, kemudian semakin perlunya gambar yang mendekati wujud nyata dari suatu objek, maka perlu pengembangan-pengembangan tantangan masa depan yang akan kita hadapi bersama. Yang pertama di bidang modeling 3 dimensi. Nah, perkembangan teknologi
tiga dimensi ini bagaimana membuat gambar tiga dimensi kita terlihat lebih realistis, lebih nyata, lebih mirip mendekati gambar asli, wujud asli dari komponennya. Kemudian ada integrasi dari IoT, menggabungkan teknologi Internet of Things dalam perancangan detail teknisnya. Dan yang terakhir, melakukan kolaborasi virtual. Pengembangan kolaborasi tim secara virtual dalam proses desain dan konstruksi. Baik teman-teman, sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan gambar teknik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa diterapkan, dan yang terpenting adalah selalu mencoba, terus berlatih, sehingga skill menggambar kita semakin hari semakin baik. Semoga bermanfaat. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.